Yang laki sama, cium tangan sama nyai-nyai batal. Yang perempuan cium tangan sama ki-aki juga batal. Udah nggak ngegalakin Joy punyanya udah nggak ngegalakin. Iya gitu, kayak orang mancing di empang yang nggak ada ikannya. Cacat gitu tetap aja batal. Walau kana rajulu, walaupun laki-laki itu haroman atau hariman, orang tua sama, biar kata tua juga batal neng. Bersentuhan nih atau saliman sama yang bukan mahram, encang bukan, engkong bukan, batal. Yang laki sama, cium tangan sama nyai-nyai batal. Yang perempuan cium tangan sama ki-aki juga batal. Jangan dikira jam orang tua ini nggak batal. Orang tua juga kan ada yang tua-tua keladi. Iya, batal. Au mamsuhan, atau orang yang dipotong kemaluannya, atau apa bahasanya, dikebiri. Kan orang kalau udah dikebiri, apa bahasanya ya? Apa bahasanya kalau orang dikebiri apa? Apa bang? Bukan mandul, apa namanya ya? Ini ngomongnya ribet sini, rada frontal. Kalau frontal takut kita ngomongnya. Apa namanya ya? Kalau orang laki apa namanya? Yang enak bahasanya. Udah nggak ngegalakin Joy punyanya kan udah nggak ngegalakin. Iya gitu, kayak orang mancing di empang yang nggak ada ikannya gitu. Iya, itu kan bisa juga yang diambil itunya tuh apa namanya, iya uratnya diputus, itunya mah masih ada, masih Joy. Dia kebiri kan, dia kebiri, ada yang itunya diputus, ada yang nggak diputus, ada yang uratnya dong yang diputus, jadi udah nggak ngegalakin. Ya pokoknya begitu deh ya, ya. Iya, no si empong mah tawang dulu dia, udah tahu bentuknya. Meskipun tuh orang udah nggak ada syahwatnya, udah nggak ada kemaluannya, tetap batal, gitu. Walau kana ahaduhuma, walaupun salah satu dari keduanya itu mayitan, seorang mayit, ya, itu bersentuhan di mayit, batal. Lakin akan tetapi layan taqidu, tidak batal apa wudu'ul mayyiti, wudunya si mayit. Jadi kalau kita bersentuhan sama mayit, kita punya wudu, batal wudunya. Siapa yang wudunya batal? Yang hidup. Yang mayitnya mah enggak batal. Umpama nih ada orang meninggal, terus kan abis dimandiin, udah rapi tuh, sekalian kan sunnahnya diwuduin sekalian tuh, udah kelar, udah tinggal dikafanin. Kan biasanya ada aja yang ngelihat, yang nyium-nyiumin ya, ada aja gitu yang nyiumin gitu. Itu nggak batal, si mayit nggak batal. Tapi kita yang masih hidup, yang punya wudu batal. Kalau emang umpama kitanya laki nyiumnya mayit perempuan batal, atau perempuan nyium mayit laki-laki batal.
Jadi mayit mah nggak batal. Jadi kalau umpama ada yang nyiumin, jangan pakai berkata begini nih, udah jangan diciumin, ntar batal wudu lagi mayit. Lah ilokan amat mayit suruh wudu. Udah kagak. Ya, jadi biarin aja, namanya orang mau pada nyiumin, kasih aja. Cuman kitanya batal gitu. Aukana ahaduhuma, atau salah satu dari keduanya, minal jinni, dari bangsa jin. Dari bangsa jin juga batal. Walau kana ala ghairi suratil adami, walaupun jin itu tidak berbentuk manusia, kakalbin, kayak anjing. Haitsu tahaqqaqat, sekiranya jelas, adzukuratu, laki-laki, awil unusatu, atau perempuan. Kita juga bersentuhan nih sama jin, sama bangsa jin, batal, meskipun jin itu tidak berbentuk manusia. Kalau di sini dijelasin kakalbin, kayak hewan anjing, kayak anjing. Umpama kita tahu nih, ini ada jin nyerupain anjing. Anjingnya kita tahu nih jinnya laki-laki, kalau nggak perempuan, itu batal kalau kita pegang. Gitu. Emang jin ada yang laki, ada yang perempuan? Ada. Jin juga kan makhluk Allah. Jin juga makhluk Allah. Ya kalau nggak percaya ntar saya kasih lihat, nggak apa-apa. Mau ngelihat mau, asal jangan ngibrit aja. Bi khilafi ma, beda dengan kejadian lau tawallada, jika lahir apa syakhsun, seseorang, baina adamiyin, antara bangsa manusia, wa hayawanin, dan bangsa hewan, akhara ghairi jiniyin, yang lain selain jin, falana qadha, maka tidak batal wudunya, bilamsihi, dengan bersentuhan, walau ala suratil adami, walaupun anak yang dilahirkannya itu berbentuk manusia. Umpama nih ada orang manusia kawin sama hewan, punya anak orang, umpama tuh batal tuh. Atau anaknya orang lahir kawin sama hewan, anaknya hewan, batal tuh. Kemarin kan belum lama ada tuh yang dari mana itu, iya, yang nikahnya sama kambing ya. Mau kata kayak perempuan habis aja, kawin pakai sama kambing lagi. Aduh, yang kagak-kagak aja, pakai dirias lagi. Wahasiluhu, dan kesimpulannya, annal lamsa, bahwasanya bersentuhan kulit itu naqidun, membatalkan wudu, bisyurutin, dengan syarat khamsatin, yang 5. Jadi ada syaratnya nih 5. Kalau syaratnya ada, maka bersentuhan itu batal. Ahaduha, yang pertama, ayakuna, adanya 2 orang, baina mukhtalafai dzukuratin, yang berbeda, atau dari keduanya itu ada laki-laki, wa unusatin, dan perempuan. Nih pokoknya yang laki beda jenis, laki sama perempuan. Ini syaratnya yang pertama, asal udah laki perempuan batal. Tsaniha, yang kedua, ayakuna, ketemunya bersentuhan kulit itu bersentuhan itu bil basyarati, dengan kulit.
Duna syari, tidak dengan rambut. Wasini, dan juga gigi. Wadzufri, juga kuku. Fala naqadha, maka tidak batal. Bisyai'in, dengan sesuatu, minha, yang 3 itu. Ya, pokoknya kalau bersentuhannya rambut ketemu rambut, gigi ketemu gigi, sama kuku ketemu kuku, itu enggak batal. Jadi keterangannya kalau di bersentuhan kulit laki perempuan batal. Tapi kalau megangnya kenanya kuku mah enggak batal. Nih keterangannya ada di sini nih. Ya. Tahu tuh kalau di situ halaman berapa itu kitabnya? Kalau di saya halaman 26. Bi khilafil azmi, beda dengan tulang. Nah, kalau tulang idza kusyita, apabila dibelek apa bahasanya? Kalau dibelek bahasa Indonesianya apa? Disayat, dipotong, dikelet. Fa innahu, maka sesungguhnya tulang itu yang kudu bisa membatalkan wudu. Nah, kalau tulang, megangnya tulang itu batal. Ya, kalau asal yang ketemunya rambut, gigi, kuku, nggak batal. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga syarat bersentuhannya ayakuna, ialah adanya biduni hailin, bersentuh tanpa penghalang. Falau kana, walaupun bihailin, penghalang itu walau rotikon, ya, walaupun adanya penghalang itu tipis. Fala naqadha, jadi meskipun bersentuhan itu ada penghalang, tapi penghalangnya tipis. Itu kalau ada penghalang, fala naqadha, maka tidak batal walaupun penghalangnya tipis. Apa namanya yang kelihatan? Transparan. Umpama transparan bajunya itu asal ada penghalang nggak batal. Meskipun bajunya tipis. Apalagi meletet. Orang perempuan kalau pakai gamis jangan nyari yang meletet apa? Yang meletet, tahu meletet? Kalau ketat masih ada longgarnya. Ini mau meletet tuh dah. Iya. Mending badannya bagus. Iya, badannya begitu modelannya pakai gamis yang meletet persis kayak lepet. Udah jangan yang macem-macem ya, pakai bajunya yang gombrang-gombrang aja biar baju badannya nggak kelihatan, bentuk badannya nggak kelihatan. Kemudian rabi'uha, yang keempat syarat bersentuhannya itu ayyablugo, yakni sampainya kullu minhuma, setiap dari laki-laki dan perempuan itu haddal kibari, pada batas besar, yakinan dengan yakin. Artinya orang laki sama orang perempuannya udah sama-sama gede, udah sama-sama baligh, maka batal. Khamisuha, yang kelima adamul mahramiyati, tidak adanya kemahroman. Artinya orang yang bukan mahram, bersentuhan batal. Ya, yang bukan mahram itu ada sebab, ada 3 sebab yang bukan mahram. Ada karena yang mahram itu ada 3 sebab. Ada yang karena sedarah. 1, ada yang karena sedarah, orang tua, adik, itu mahram tuh, kakak, ya, terus ke atas
kakek, haram tuh, itu sedarah. Sebab mahramnya karena sedarah. Bukan sedarah, bukan sedarah. Ya, bukan saudara, bukan sedarah. Ada juga yang mahramnya itu karena sebab proses pernikahan atau perkawinan. Apa contohnya? Mertua. Mertua udah jatuhnya mahram. Orang yang haram buat dinikahin. Jadi lokan amat udah nikahin anaknya pakai nikahin emaknya juga. Haram baik-baik. Kita kalau kagak ngaji fikih ntar keder. Itu kayak yang kawin sama kambing kan namanya orang keder gitu. Orang perempuan masih banyak sih dia kawin sama kambing. Ada juga yang ketiga, sebab mahram itu karena persusuan. Satu sepersusuan. Kalau seperkopian enggak. Kalau sepersusuan itu mahram tuh. Bagaimana contohnya kalau sepersusuan? Enggak mesti sepupu. Anak tetangga juga kalau disusuin nama emak kita enggak boleh kita nikahin tuh. Itu. Pokoknya sepersusuan. Joinan kali mah. Iya. Yang satu belah kiri, yang satu belah kanan kali gitu. Iya. Sepersusuan, bukan susunya beli susu di warung, bukan. Ya, apa namanya? Bu, ya, yang bagusan apa namanya? ASI. Air susu ibu. Jadi sepersusuan tuh. Makanya kudu baik-baik tuh. Cuman kalau zaman dulu, zaman ceritanya Nabi itu, kalau ada perempuan solehah nih, itu anaknya itu umpama si perempuan yang satu ngelahirin nih, di satu kampung ada perempuan yang solehah, itu anaknya dia itu, yang bukan perempuan solehah, pengen disusuin sama perempuan yang solehah itu. Supaya apa? Supaya anaknya cakep, supaya anaknya sama kayak perempuan soleha itu, cerdasnya, rajin ibadahnya, gitu. Boleh apa enggak? Boleh, enggak apa-apa. Cuma kalau di sini mah udah kagak ada kali, udah nggak bisa, udah nggak dijalanin tuh yang begitu tuh. Padahal kalau umpama ada, ya boleh, nggak apa-apa. Cuman ntar kita tandain, berarti anak-anaknya dia jangan sampai dedemenan sama anak kita. Repot kalau udah dedemenan. Ya. Terus kalau minta kawin, nah, gitu ya. Jadi sebab orang mahram itu orang yang haram dinikahin. Pertama karena sedarah, kedua karena ada proses perkawinan, ketiga karena sepersusuan atau satu susuan. Gitu. Nah, itu yang ketiga, perkara yang membatalkan wudu. Kemudian yang keempat, ar-rabi'u, adapun yang keempat, masuk kubulil adami, memegang kubul manusia. Megang kubul manusia, walau sahwan, walaupun lupa, walau mubanan, walaupun yang udah dipotong. Haitsu sumiya farjan, sekiranya disebut dengan farji, walau asyalla, juga walaupun keadaan cacat atau lumpuh, walau saghiran, walaupun anak kecil, ya, au mayyitan, atau farjinya mayit, min nafsihi, dari farjinya diri sendiri, au ghairihi, atau farjinya orang lain.
Pokoknya megang kubulnya manusia itu batal. Ya. Bibatni rahati kelewat. Au hilqati duburi, atau bolongan duburnya manusia. Bibatni rahati, megangnya dengan telapak tangan bagian dalam. Au butunil asabi'i, atau megangnya dengan jari-jari tangan bagian dalam. Ya. Jadi yang keempat yang membatalkan wudu adalah memegang kubulnya manusia. Jadi kalau megang kubul ayam maka agak batal, nggak apa-apa. Jadi umpama nih, biasanya kan pada main burung dara tuh ya, main burung dara. Tuh kalau main burung dara kan biasanya kalau nyari yang bagus lihat capit udangnya ya. Itu yang diraba yang mana? Kubulnya. Di apa namanya? Di kodek-kodek gitu. Itu nggak batal kalau kita punya wudu. Tapi kalau manusia batal. Pokoknya apa aja kalau selain manusia mah nggak batal. Kalau manusia kubulnya batal. Megangnya atau bolongan dubur. Bolongan dubur tahu ya? Tahu bolongan dubur? Itu yang kalau orang apa namanya? Yang susah BAB apa namanya? Ambeien. Tuh kalau ambeien tuh bolongan itu tuh. Jadi beda, mohon maaf, sama pantat beda, mohon maaf. Itu pokoknya yang megang, yang batal itu megang itunya, apa namanya? Oh iya, bunderannya tuh. Iya, yang nontot apa namanya? Ya, itu yang itunya tuh. Hah? Ya. Megangnya bibatni rohah, dengan telapak tangan bagian dalam. Kalau telapak tangan bagian dalam, nih kalau kita giniin, kita tekep dua-duanya, nggak kelihatan tangan kita telapakannya, berarti itu telapak tangan bagian dalam. Jadi digini ini yang nggak kelihatan ini bagian dalam. Nah kalau yang kelihatan sama kita namanya bagian luar, gitu. Termasuk aubutunil asabi'i, jari-jari tangan bagian dalam. Jadi jari tangan bagian dalam ini nih, telapak tangan bagian dalam ini, jari-jari tangan bagian dalam ini. Jadi kalau seumpama ada orang laki, umpama ini mah biasanya kan ada dulu tuh santri, yang namanya santri itu ada penyakit, itunya gatel. Mana santri mah jarang pakai celana dalam, iya. Jadi udah pakai sarung aja langsung. Tuh kalau gatel, santri mah kan udah ngaji, jadi udah tahu dia cara nggaruknya. Kalau nggaruknya begini, pakai yang ini, batal. Itu juga garuk tuh, batal. Terus bagaimana biar nggak batal? Balik, gini. Jadi begini nih, nggaruk kan. Sampai melecah juga nggak apa-apa, nggak batal. Gitu. Termasuk jari tangan bagian dalam. Lu terus sisi-sisi jari-jari kalau kita pegang kubul atau dubur batal apa enggak? Enggak batal. Terus bagaimana orang laki? Ini begini nih megangnya nih. Ini orang laki nih. Ini megangnya begini nih, enggak batal. Nah, kalau megangnya begini kan batal tuh. Ya. Ini orang perempuan liatin aja ya. Kan megangnya begini, batal nih kalau begini nih. Men kalau begini, ya orang laki kencing, megangnya begini batal apa enggak? Batal apa enggak? Nih saya tanya, orang laki kencing megangnya begini batal apa enggak? Ini mah keder namanya nih. Ini namanya keder nih ngaji nih. Orang laki buang air kecil, megangnya begini batal apa enggak? Batal. Orang kencing. Ya, iya, keder namanya. Ya,
gitu. Tapi kalau lagi nggak kencing, umpama kalau lagi nggak kencing mah megang aja begini. Kali iseng kali mah dipegang aja begini, dijepit begitu, nggak batal. Ini jangan salah tuh. Jadi pertanyaannya orang laki kalau kencing megangnya begini batal apa enggak? Jawabnya batal karena dia kencing. Gitu ya. Itu perkara yang membatalkan wudu. 4 perkara. Jadi kalau rebahan doang kagak batal, makan minum nggak batal ya. Ustaz yang tadi yang kalau misalkan lagi duduk yang bergerak ya tidak batal, tapi merasa itu kentut batal. Nah kalau rasanya ragu nih kayaknya mau kentut, itu kentut berarti. Iya, kalau ragu nih, kita duduk nih, kita tidur apa enggak, Sat? Oh duduk aja, Toto kayak ada yang lepas begitu, itu batal. Ya, tetap batal tuh, ya. Pokoknya kalau ada yang ngerasa, kayaknya mau gua ngelepes ini, itu batal tuh. Ya. Namanya apa? Waktu itu kan dibahas tuh, ada suara kentut yang suaranya sampai berbobot, ada yang pes, ada yang tit, ada kan suara kentut macam-macam tuh ya. Namanya tuh kalau yang bobot itu namanya apa tuh? Durot. Nah itu mesti inget tuh satu. Iya, kalau yang sampai tit gitu apa namanya, apa tuh? Pusayyah. Kalau yang pes itu namanya paswah gitu. Ingetin tuh. Emang yang paling gampang yang diingetin yang bobot yang begitu ya. Sama namanya durot. Ada. Keluar angin dari depan. Ini unik nih. Ini orang laki mau nggak tahu nih. Ini orang laki nggak tahu nih. Kata orang perempuan kalau keluar anginnya dari jalur depan hukumnya bagaimana? Hah? Habis di tempatnya. Itu namanya ngempos. Iya ngempos. Iya angin batal juga sama. Batal. Iya, ngelepes kan ngelepes. Ngelepes apa berbunyi? Lah ini al-khariju min ahadis sabilaini, sesuatu yang keluar dari 2 jalan, baik dari jalan depan atau jalan belakang. Rihun, baik yang keluarnya itu berupa angin, au ghairuhu atau selain angin. Yang di depan itu dari dalam. Ini apaan ini? Wakeder. Keluar angin dari dalam. Lah emang kan keluar dari dalam. Kalau dari luar namanya masuk. Apa itu? Iya keluar angin. Mulus kali gitu. Tuh, ya. Nih orang perempuan ada yang keluar angin dari yang jalur depan, ada. Itu begitu kan? Maksudnya begitu kan? Keluarnya di depan. Keluarnya di depan bagaimana? Ya dari kubul kan? Iya dari kubul kan? Iya depan kubul. Ini depan kubul. Ini dari kubul kan? Batal.
Yang jalur depan kan? Iya kan? Batal. Batal kok. Ya. Ini ibu nih nanya. Ya, batal itu. Pokoknya emang orang perempuan rasanya bagaimana itu kalau keluar angin dari depan? Hah? Kerasa. Udah keluar. Ya pokoknya batal gitu ya. Keluar sesuatu apapun dari kubul atau dubur itu bisa membatalkan wudu. Nah, ya. Ada lagi? Nggak ada. Udah gitu ya. Tadi yang itu tadi apa? Tadi apa tadi? Ah. Ah. Oh, keluar dari depan. Itu mah jam mengelos kali gitu. Ya, udah pokoknya kalau rerasaan mau yang di depan namanya di belakang kayak ada yang keluar, udah batal. Gitu. Umpama nih, kayaknya mau ada yang keluar ini gitu. Udah pokoknya batal. Meskipun kayaknya termasuk ketika lagi sholat. Ketika lagi sholat nih. Ya seringnya lagi sholat begitu. Iya, yang laki yang perempuan begitu. Kalau umpama ada rerasan, lah kayaknya biasanya nih kalau mau buang angin nih, terus ditahan, perutnya ngebrebek. Begitu habis ruku, kan ruku menekan perut ya. Nah pas i'tidal, kebangun longgar. Tuh ntar di sela-sela itu biasanya juga ada yang keluar. Tuh kalau umpama kayak ada yang keluar, pilihnya yang keluar. Jangan udahlah, nggak ada yang keluar. Ini mah rerasaan doang. Rerasaan yang ada yang keluar itu termasuknya udah keluar gitu ya. Jadi buru-buru dibatalin. Termasuk yang laki, yang jadi imam juga sama. Biasanya karena umpama jadi imam ogah batalin, biasanya itu malah ditanggung dosanya itu gitu ya. Kalau suami istri batal nggak? Kalau suami, iya kalau suami istri bersentuhan batal. Ya kan karena mahram. Istri itu kan mahram. Ya dia kan udah boleh kita nikahin. Maksudnya emang halal dinikahin. Bukan mahram. Bukan yang mahramnya bukan. Tapi istri itu kan bukan mahram. Makanya pendapat yang kuat itu batal. Pendapat yang kuat suami sama istri bersentuhan ketika punya wudu, maka wudunya batal. Ada yang berpendapat nggak batal karena ya dia udah dinikahin, cuman kurang kuat. Jadi dia udah dinikahin, kan nggak dinikahin lagi, gitu. Haram buat dinikahin lagi, maka nggak batal. Cuman yang lebih kuat karena dia halal dinikahin maka batal gitu. Kalau anaknya enggak, anak kandung sama anak sambung enggak batal. Anak kandung sama anak sambung, tahu anak sambung? Anak tiri itu enggak batal. Ininya apa namanya, megang. Itu ya, jadi mesti kita ulang kembali, kita ulang-ulang terus ilmu pelajaran agama demi kesempurnaan
ibadah kita gitu. Jadi kalau orang ibadahnya tanpa didasari dengan ilmu, sama dengan ibadahnya didasari dengan nafsu. Kalau orang ibadahnya didasari dengan nafsu, itu acak-acakan. Karena yang jadi dasar dia ibadah adalah nafsu, bukan ilmu. Nah, gitu. Jadi ya kita banyak-banyak doa, mudah-mudahan kita termasuk orang yang ahli ilmu dan bisa memanfaatkan ilmu untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Ada lagi? Enggak ada? Enggak ada. Udah San? Udah? Udah ya? Udah. Ya. Kalau udah, ini enggak ada lagi nih. Enggak ada lagi. Ya. Oh, caranya, cara keluar asapnya. Ya kalau umpama penuh mah ya diam aja dulu. Nih kalau umpama nih penuh nih, apalagi sembahyang id apa-apa gitu yang rame gitu sholatnya, diem. Kalau harus ngelangkain, apalagi ngelewatin orang yang lagi sholat. Kalau sekiranya kita bisa lewat nih di pojok nih, kita ngambil pojok, keluar. Cuman kalau udah nggak bisa, diem sampai selesai. Jangan main langkain aja. Termasuk apa namanya, kalau orang yang nggak pakai wirid habis sholat, orang yang nggak pakai wiridan habis sholat. Kalau di sini kan pakai wiridan ya. Habis sholat kan ada wiridannya tuh, istighfar, Allahumma antas salam paling nggak. Tuh kalau yang mau buru-buru bangun nggak pakai wiridan lagi, dulu tungguin dulu, sebab di belakang banyak yang ketinggalan makmum. Jangan sampai kita langkain, kita lewatin, gitu. Ya termasuk yang tadi kalau kita batal sholatnya, wudhunya kita batal, sholatnya juga batal. Gimana cara keluarnya? Tunggu selesai. Kecuali sekiranya kita bisa keluar. Tapi kalau sekiranya tidak memungkinkan untuk keluar, jadi banyak mudorotnya kalau kita keluar buat wudhu lagi, diem di situ sampai sholat selesai. Nah kalau yang repot yang jadi imam, nah kan tempat imam begini nih. Ini kalau ini ada jalan keluar nggak ada jalan keluarnya tuh. Biasanya kalau tempat imam di depan imam ada pintu, itu pintu keluar. Biasanya. Jadi kalau imam batal, dia bisa keluar. Nah, paling kan kalau masjid ketolong sama mimbar nih. Ya, kalau imamnya batal paling ngempet di mimbar. Dia ngumpet di situ. Imam otomatis yang belakang ke depan. Nah, saf yang pertama yang persis di belakang imam maju. Makanya bahasanya begini, kalau bisa mah di saf pertama, apalagi di belakang imam banget, itu kalau bisa mah jangan orang lain. Ya terutama ya yang rada paham di sini nih. Fungsinya apa? Kalau ada yang lupa, imam bisa diingetin. Nih kalau yang paham di sini nih. Nah kalau di samping di belakang imam 3 baris, yang lain mah terserah dah. Yang penting persis di belakang imam tuh 3 orang, jangan sampai istilahnya orang yang nggak paham, terbingung, keder jadinya. Kalau imamnya batal, ya, gitu ya. Mudah-mudahan ibadah kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ibadah kita dijadikan sebab pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Faslun wa yahrumu man intaqada wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya'a wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الضالين ربنا اغفر لنا ولدينا يا رب بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد القولين والثقلين هو الفريقين من عذب ومن عجم يا رب بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا رب بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.